Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Everything good? Are you fasting? Yes. Are you feeling hungry? Yes. Thirsty? Yes. Sleepy? Yes. Harusnya kan kita nggak ngantuk, karena kita nggak agak siang ya harusnya ya. Tapi ini cepet-cepet kan. Okay, before we begin our regular let's pray. Let's go on your please pray. Begin. Ya, finish ya. Finish itu doang maksudnya. Nanti doang kan baru selesai kan ya. Jangan sampai besok kita soalnya cepet kenapa. Oke, nah, we will continue on material. Kita akan lanjutkan materi kita. In the previous meeting, we have discussed the general material. We will discuss in semester, and then now we will discuss about simple present. Kita akan langsung mulai di tenses ya, karena sebelumnya kalian sudah belajar bahasa Inggris satu, paling secara basic sudah ada ya. Jadi saya tinggal lanjutkan saja, saya tinggal menambahkan kamu sedikit review. Nah, sebelumnya kita we have discussed regular irregular verb yang kemana itu bukan jadi ruang satu, bukan ruang satu ya, karena sama kalian buat nanti kita ke tenses ya, karena kalau nanti kita ke tenses pasti kita akan masih membahas tentang ini. Nah, jadi sebelum belajar tenses kuasai dulu tentang verb, karena tenses itu yang berubah apa? Verbnya. Apakah subjeknya berubah? Yang berubah kata kerja. Apakah keterangan waktu tempat berubah? Ya enggak, manusia yang berubah itu adalah kata kerja, di mana verb itu akan selalu menyesuaikan si subjek. Kan identification pasti akan mengikuti verbnya apa, tergantung tensesnya apa. Kan setiap tenses nanti akan memiliki verbnya masing-masing. Kita akan review sedikit ya sebelum kita ke tenses ya. Nah, verb itu kan kata kerja. Nah, ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga ya. Saya akan review sedikit aja ya sebelum kita ke tenses. Ada satu verb, dua, tiga. Setiap verb itu sudah memiliki tensesnya masing-masing. Terus ada sendiri. Nah, kemarin sudah sempat kita singgung regular dengan jalan. Yang menjadi kunci dalam sebuah apa ya? Ketika kalian belajar bahasa Inggris adalah verb satu. Verb itu kan verb yang paling umum ya, verb yang menjadi kunci main verb atau base verb, verb yang menjadi dasar utama ya. Vocab apapun ya, vocab verb pasti akan mainnya di verb satu dulu, baru verb dua, verb tiga. Kenapa kalau verb satu disebut kata kerja kamus atau base verb, atau yang mungkin disebut dictionary verb kalau ada mungkin ada yang berbeda. Karena kata ini masih original, belum ada hubungan apapun, belum ending dd, belum ada ending d, belum ada ending s atau es, jadi masih original. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari kata kerja saja ya, bukan secara umum kalimat ya. Misal kalian mencari kata makan, biasanya kalau ada punya kamus book dictionary book ada masih ada. Nah, kalau online kan pasti juga semua orang mengakses ya, tapi masalah buku ya kita berbicara dictionary yang masih grup ya. Kalian mencari kata ini itu akan langsung menerjemahkan kata makan. Tapi coba kalian cari verb dua, biasanya kamus itu tidak mengartikan verb dua. Biasanya nanti kalau verb dua identik dengan sudah atau telah ya, sudah atau telah makan. Biasanya nanti kamus akan menuliskan alif verb satu atau alif v satu. Dalam artian kamus itu menerjemahkan verb satu. Gak mungkin kamus itu akan menerjemahkan sudah atau telah makan. Nah itu makan seperti apa manusia? Nah, terus misal ketiganya intern, misalnya intern. Apakah kamu juga akan menerjemahkan sudah atau telah makan? Tidak sama, kita masih disuruh berarti verb satu. Atau kata-kata intake sedang makan, apakah juga kamu akan menerjemahkan sedang makan? Tidak, pasti disuruh berarti verb satu. Jadi kamu hanya menerjemahkan verb satu. Gimana maksudnya banyak? Itu kalau kalian sudah kalimat dulu ya, ada verb dan kamus yang online itu bisa menerjemahkan, tapi untuk kamus-kamus itu dia hanya menerjemahkan kata kerja
itu aja. Terus kita ke sini. Oke ya. So, pasti selalu dengan tenses. Dalam tenses dia menggunakan kata kerja ya. Jadi tanpa saya, nah biasanya kan kalau kata kerja dalam tenses kan harus ada keterangan waktu nih, harus ada keterangannya juga karena keterangan. Yang orangnya kan orang salah. Asalkan kalimat itu minimal ada subjek, ada predikat, ada subjek, ada verb cukup sudah. Di mana verb ini akan selalu mengikuti subjek. Jadi tanpa saya harus menambahkan keterangan waktu. Subjek dan verb otomatis sudah menunjukkan tenses tanpa keterangan waktu sekali ya. Misal I eat, saya makan, subjek diikuti verb 1 simple present. Tanpa saya harus bilang I eat every day. Nah, I eat every present bukan saya selalu pakai keterangan waktu. Hanya subjek verb 1 simple present. I eat subjek verb 2 irregular verb simple past tense. Tanpa saya harus berkata I ate fried rice last night. Nah, saya harus menambahkan kata semalam atau kemarin sore. Terus I am eating, saya sedang makan, subjek to be-nya SMA plus verb A. Present continuous sedang dilakukan sekarang. I am eating now. I am teaching English now. Nah, tanpa harus saya menuliskan kata now, right now, sudah menunjukkan seperti ini. Sedang saya lakukan. I was eating, subjek to be-nya verb A. Ya, past continuous sedang dilakukan di waktu yang lampau. Misal I was eating fried rice. Oh, intinya dia sedang makan nasi goreng tapi waktu itu lampau. Tanpa harus saya menyebutkan I was eating yesterday. Oh, kemarin malam jam 7 aku lagi makan nasi goreng. I will eat, subjek will from 1 simple future. Baru akan lagi rencanakan. Bukan tanya seperti ini rencanakan sudah future dari subjek tuliskan tomorrow. Terus for example today atau apapun itu ya. Nah, I have eaten subject have as continuous present perfect. Intinya sudah I had eaten subject have continuous perfect. Ini juga sudah lama ya. Jadi tanpa saya harus menunjukkan keterangan waktu, subjek dan verb saja sudah menunjukkan tenses. Kalau kita lihat di sini, subjeknya berubah enggak? Subjek berubah apa? Verbnya. Berarti nanti kita akan merubah verbnya pada yang tenses. Saya merubah verbnya. Ketika nanti ada objek opsional, ketika ada keterangan waktu, tempat itu berarti enggak. Saya berubah hanya kata. Jadi subjek dan kata kerja itu sebenarnya sudah kami. Tanpa harus selalu kita masih objek ya. I study sudah cukup kali tambahan selalu I study English every day ya. Selalu komik. Kalau komik akan lebih bagus tetapi just subjek dan verb itu sudah cukup. Sudah membentuk kalimat, sudah membentuk proses masing-masing. Terus kita akan verbnya nanti kita akan bahas beberapa tenses ya. Kita akan membahas subjek. Mungkin sempat kalian bahas akronim. Kita akan siapa yang menjadi subjek. Subjek dan verb jelas kata kerja ya. Jadi bisa kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, sampai jelas verb. Subjek itu kan pelaku. Subjek itu apakah harus orang? Kalau esensinya, kalau secara logika subjek itu pelaku, berarti orang. Nah itu logika operator itu subjek itu bisa punya mati benda hidup karena subjek itu bisa diambil dari noun kali pronoun. Subjek pronoun. Jadi I di sini bisa jadi subjek. Nah, she katakan I ini jelas aku. Berarti kan saya just I saja. You kamu itu lanang, kamu itu lanang, you tetap you. Kalau be katakan misal be, saya tambahkan di situ. Dan perluasannya adalah kata-kata kita punya be itu kita ya, be itu adalah kita. Yang be itu ketika ada orang kedua, misal kata kamu dan aku ya, ketika ada orang kedua you and I atau kata-kata orang ketiga itu bisa kita atau di terus I, nah terus I, karena
dia jadi kita. Jadi kita itu ketika kamu dan aku punya kita. Pokoknya kita itu ketika ada kamu, dia, mereka dan saya, dia jadi kita. Bukan dia you and I, ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya ini, konsepnya kayak connected speech. Jadi ketika kita menggunakan kata yang akhirannya dua kata jejer, ketika kata pertama akhirannya konsonan, kata kedua akhirannya vokal itu biasanya kayak gitu. Di NI, bukan NI tapi enda. Bukan NI kan terpisah kan, maksudnya terpisah. Kan lain-lain itu kan ternyata dikonekkan. Nah, jadi you and I, bukan you and I. You and I kan patah-patah. Nah, kalau bahasa banyak yang mau saya kayak ini. Jadi untuk lagi speaking harus seperti ini. Terus kayak misalnya kalau tuliskan nanti ya misalnya saya dan teman-temanku. Kalian biasanya tuliskan cuma I and my friend atau my friend and I. Nah, ya, jadi and I itu letakkan di belakang ya. Nah, my friend and atau my family ya. Secara makna nggak usah langsung perlu dibaca my friend and I, my friend and I. Nah, my family and I, bukan I and my family. Nah, ya cuma lebih ke situ kalau untuk diucapkan itu lebih ke situ tulisnya and I, artinya nggak usah. Dia tambah info. Berarti yang bisa jadi bisa aku dan aku, keluargaku dan aku, kamu dan aku. Terus dia bisa dia share. Oh iya, sudah kasih. She or he pakainya I. She and he and I. She and I. Pokoknya kita ada ya. Orang yang kedua dia dan saya. Terus she. Ya, she itu dia perempuan. Dia perempuan itu bisa mengacu nama orang sebenarnya perempuan. Bisa mengacu sesuatu yang dia pasti gendernya perempuan ya. Bisa mother, sister, dokter, misalnya prima, amri, miss dan sebagainya. Di itu juga luas. Itu nama orang sehingga laki-laki saya biasanya jarang kalau di Oshi itu biasanya pakai nama orang ya. Biasanya saya pakai misalnya father, brother, son, grandpa, atau uncle dan sebagainya. Tapi misal saya mau pakai ini itu misalnya itu luas juga ya, bisa dan sebagainya ya. Itu untuk tunggal ya, benda mati atau hewan yang jumlahnya satu saja itu bukan itu ya, itu maka kalau bagian pronoun namanya nah kalau kedua nah kan lebih mirip nih ya ininya yang harus satu ini ya kan. Kalau makan I want to eat, kalau to be eat ya, kalau ini eat. Nah jadi hampir-hampir mirip. Kalau ini sama adanya add juga sama dengan makan juga ya dan konteksnya. Kalau they itu untuk mereka. Nah tidak harus satu orang saja, tetapi ketika benda banyak orang, banyak lewat banyak, dia bisa disebut they. Jadi they itu orang people, student juga, tetapi ketika ada banyak, ketika ada orang apa ya, benda yang jumlahnya banyak, kita bisa sebut dia. Terus yang bisa jadi subjek apa? Bukan kita. Nah ini sempat diajarkan di sini. Tidak minor. Nah, ini kita dasarnya kita tambahkan. Soalnya saya jarang atau kalau nanti di soal saya jarang pakai orang apa. Jadi biasanya saya mungkin pakai subjek yang menunjukkan. Saya jarang kalau soal pakai dia atau dia jarang. Tapi biasanya saya pakai yang lain. Nah, jadi nggak langsung he, she, they itu jarang biasanya. This itu ini bukan bendanya ini bukan bendanya satu. Nah, kalau this ya, ini jalur bendanya ya dia bendanya lebih dari satu. Nah,
this ya. Terus kalau then itu kita sebenarnya kita cuma yang satu ya. Kalau terus jadi subjek tidak hanya selalu ING, tapi dia bisa berbentuk juga frase. Frase itu kayak dua kata. Jadi ketika ada misalnya kayak kemarin dan this dia juga bagian dari program sebenarnya. Program masuk dan program masuk. Nah, diikuti nama, dia bisa jadi subjek dalam sebuah kata. Nah, ya, misal this itu ini dekat, this ini jauh ya, this sama this. Kalau berbeda itu that terus those ya, this, that sama which. Terus next posesi pronoun. Nanti kita akan posesi pronoun itu kayak my, your, his, her, our, it, sama dia nanti diikuti noun dan ini bisa jadi subjek kalimat. Misal my books, my sister, my family, my her bed misalnya, your brother, apalagi ya, my cat dan sebagainya. Itu bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya ini. Satu dua tiga verbal itu mana verbal dari kita ini makan normal biasa kayak gitu. Misalnya istirahat bekerja sebagai misalnya istirahat bekerja sebagai istirahat as a teacher, istirahat mengajar bahasa Inggris jelas kayak kata-kata kerja, bekerja mengajar, istirahat itu Inggris, murid-murid belajar bahasa Inggris, student Inggris ya. Berarti masih jelas kata-kata kerja atau bekerja atau mengajar atau belajar. Jadi model verbal itu yang memang benar kata kerja ya, dengan kata kerja. Jadi ya subjek, predikat, sebagainya itu memasak, main terus bekerja. Tentang orang dan sebagainya dan sebagainya. Terus coba kita tambahkan yang lain. Kalau misalnya mau bermain dia ibu memasak di dapur. In English juga. Misalnya atau presentasi, misalnya di sini kelihatan my mom. Ya yang tadi gabungan tadi posesif sama noun. Nah, my mom prefers apa dalam pronoun? My mom. My mom. Nah, jadi kan kalau subjek itu cuma ada di sini gitu.
jadi subjek. Tapi kalau ini kayak subjek bukan apa yang namanya dia. Jadi nggak cuma satu kata she or he. Tadi jelas ya. Terus kita akan coba terus sendiri. Terus pola nominal. Nanti kan jelas ada kata kerja. Terus kita ke sini nominal. Ini yang soal setiap kalau tadi verbal jelas kata kerja, jelas kata kerja itu sekarang saya berguna kita berbicara sudah jelas kata kerja. Ada yang namanya pola nominal. Mungkin ini seharusnya setiap tenses harusnya dijelaskan dalam pola. Kalimat yang predikatnya itu berbentuk. Kalau dalam bahasa Indonesia to be is kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja jelas. Jadi kan kata kerja itu nggak perlu cuma satu dua tiga, tapi to be baik SMA atau bersuara dia verb kalau dalam bahasa Indonesia. Nanti harus diikuti oleh jenis kata yang lain yang bukan kata entah kata sifat, kata keterangan dan sebagainya. Contohnya gimana? Misalnya begini. Kalian luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya maksudnya harus sama ya. Cuman yang lebih dengan aturan. Kalian itu luar biasa great. Kalau dalam bahasa Inggris you great salah. Kenapa? Kalian itu subjek. Luar biasa apa aku? Bukan. Yang kata sifat. Berarti kalimat di sini cuma ada subjek dan kalimat ini kan kalau dalam kalimat ini ketika ada subjek dia caranya itu dari dalam bahasa Inggris. Maka you great salah. Maka kita munculkan verb bayangan yaitu anggap saja kita ke present dulu. Maka you itu pakainya apa? SM atau A? Oh A. Maka you are great. Kamu cantik. Kamu itu subjek cantik bukan verb. Karena kalimat di sini kan verb rene. Ora iso ya dalam bahasa Inggris. Enek subjek kudu enek verb. Nah, cuma kan kita nggak bisa munculkan verb yang kayak tadi 1, 2, 3 kan? Karena kalimatnya rene kata kerja. Maka you beautiful salah. Kita pakainya verbnya untuk bicaranya ini dan juga dengan cantiknya ada subjek. Maka you are beautiful. Kita di sini we ya nggak bisa di sini bukan verbnya keterangan waktu kan. Maka we are here. Saya seorang murid. I a student. Besok saya I seorang student. Noun kan nggak bisa kan I a student. Maka di sini satu nggak ada verb kan. Maka kita munculkan tindakan pakainya apa ayah. Maka ayah student. Jadi orangnya seperti itu. Jadi dalam sebuah kalimat piye caranya harus apa verb. Maka ketika kalian yang menemukan verb dalam sebuah kalimat maka munculkanlah verb itu. Terus cerita kayak gini, saya seorang guru, seorang tenaga kerja kan karena ayah teacher. Beda cerita kalau saya bekerja sebagai guru, maka saya bekerja maka I work as teacher. Secara sama, tapi secara pola kalimat aku bagian ayah happy, bukan ayah happy tidak bisa. Kalau aku merasa bagian merasa verb, I feel happy. Sama-sama maknanya, tapi yang satu nominal yang satu tinggal kita kaitkan dengan status saja. Kita kaitkan yang pakai di sini. Buku ini
bisa A. Ya sudah, kalian ibaratkan aja, oh ini kata gantinya apa ya? Oh B. Nah, oh ini C, oh ini it. Maka nanti akan ketemu. Tetap dia part dari identity. Nanti kita bahas. Kita akan apakah sih dia mau ada kayak kita kesini. Ini setengah aja ya, harusnya kan sudah ini sudah paham ya. Nah, setiap tesis kan punya masing-masing, punya waktunya juga masing-masing. Present tense mengacu kegiatan yang rutin kita lakukan di misalkan atau bisa juga ketika kita ingin menciptakan sebuah jumlah tersebut perfect dengan fakta, kebenaran umum dan sebagainya. Ya, jadi ketika kita menceritakan rutinitas kita, misalnya rutin, misal di hari Minggu apa makan aja, setiap hari biasanya ngapain dan sebagainya. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan verb 1. Verb present dan menggunakan verb 1. Kalau subjeknya IND, kata kerjanya tidak di ending S atau S. Tapi ketika subjeknya adalah she, maka verb yang harus di ending S atau S ya. IND was, she, it juga ya pastinya. Kita kesini. Kata kerja kan ada yang di ending SES atau berarti opsi pilihan. Setiap perubahan kata kalau dalam bahasa Inggris ketika tahunnya hilang, tahunnya ditambahin, tahunnya diganti, maka semua akan akurat termasuk kata kerja. Jadi kita kesini. Yang sebelah kiri untuk IBD, sebelah kanan untuk CBD. Jadi kata kerja yang berending itu berakhir huruf O, SHT, CHX, dan SS. Maka untuk verb CBD-nya ditambah ES. Maka kalau IBD pakainya go, kalau CBD pakainya goes ya, bukan goes, ya. Bukan juga wash ya, bukan ya. Wash jadi wash pakainya S ya, wash jadi washes ya, mix jadi mixes, is ya. Terus kalau ada double konsonan, contoh dibaca single, tak usah ditambah. Pieces, gak usah pieces, gak usah gitu ya, gak usah tebel ya. Berarti nanti ini untuk IBD, ini untuk CBD. Jadi ada aturannya, jadi dari ini kalau ya bisa ngisi pakem. Kayaknya ini deh, kok jadi request ya misalnya. Terus kok tadi jadi statis ya, gantinya kemana, dia kemana. Jadi itu ada aturan. Terus ini kecualian have itu memiliki. Itu kalau IBD kalau sini jadinya resultan dari tidak ada ya. Terus do IBD kalau sini pakainya das ya, bukan dos ya, das. Kalau ini dos ya, das. Terus kita ke tengah. Form yang endingnya adalah huruf konsonan plus y, maka huruf y diubah jadi i baru tambah es. Study untuk IBD yang belajar study. Kalau she jadinya studies. Jadi try jadi price dan sebagainya ya. Selebihnya secara umum kata kerja di ending S untuk she, works, eats, plays, swims, walks, opens, close dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Jadi ya, ini dasarnya kenapa kok kata kerja di ending S sama ES itu adalah aturan. Jadi orang salah. Jadi dia hafalannya enak. Jadi nggak bingung. Start itu apa ya? Pakai S pakai S ya. Itu pakai apa ya? Jadi kalau salah ini dengan terlalu berat langsung fokus ending tulisannya. Selebihnya kalau nggak ada sini tadi juga kita secara singkat saja. Fungsinya apa? Fungsinya menyambung aktivitas yang rutin kita lakukan ya. Misal ada kegiatan atau ini kenapa kok pakainya biasa bukan biasa karena ada PNS ya. Padahal sebenarnya biasa. I go to school every day. I always have breakfast in the morning. We go to school, we go to work, dan
bisa di English every Friday. I play a game. I drink a cup of coffee dan sebagainya. Ya udah mungkin kita lakukan gitu ya. Nah, kata-kata abstrak kita hari Minggu. What time do you wake up at Sunday? Biasanya kalau hari Minggu kamu bisa ketemu pagi. Siang. Oh masih ya? Enggak sih? Enggak. Tidak. Setiap minggu pun siang ada. Oh ada. Rutin aja berarti ada pakai asal ceritakan. Oh biasanya saya bangun jam sekian. Oh hari Minggu itu bulan. Ada yang hari Minggu di rumah. Oh enggak. Ada yang hari sore. Oh ya. Ada yang hari Minggu. Oh ya benar ya. Ada yang hari Minggu di bulan. Oh enggak. Oh tergantung. Ada yang aja ya. Kayak gitu pun ya. Itu ya. Kalian yang ceritakan sesuatu yang mengingatkan lagi kamu udah ada sesuatu yang sama. Kayak gitu ya. Mesti kalian akan misalnya sudah bisa kalian dalam masa ini. Adakah di sini yang setiap kita harus exercise? Oh enggak. Harus kopi? Oh enggak. Harus teh? Oh harus juga. Harus exercise? Aduh malu boleh makan. Kayak gitu. Jadi itu ya setiap orang biasanya masing-masing. Jadi yang itu misal saya biasanya selalu misalnya saya setiap buka puasa itu rutinitas jadi kalian pakai present. Terus menceritakan apa? Aktivitas kegiatan yang tujuannya untuk menjelaskan apa ya kebenaran dan gender surveillance. Kan biasanya ini kaitan sama ilmiah, ilmu alam, ilmu sosial. Misal besar, kenapa kok pakainya S? Besar research. Karena besar kalian tadinya E, berarti doyan S. Nah, jadi kalau kaitan fakta-fakta kayak matahari bulan bintang ya, dan ibarat kata ya sekarang untuk ilmu alam terus, nah itu pasti dipakainya present doyan S sudah pakai. The sunsets, nah karena besar tadinya E maka doyan S. Terus apa lagi ya? Bumi memiliki satu bulan, kenapa pakai S? Karena E, ya kan S ya bukan S. Nah, terus trains run on tracks ya, kereta itu memang sudah ada di masalah sendiri. Kecuali di Solo ya, dia ada di jalan raya. Trains, kenapa kok di sini run nggak run? Karena trains itu kan sama kata gantinya D ya, berarti lagi. Kenapa kok let's fly bukan flash? Karena jamak kata gantinya D, maka dengan S. Seperti itu, prinsipnya kayak gitu. Kenapa dipakai sekarang dia mungkin udah lebih. Terus kaitan juga sesuatu yang sudah dijadwalkan. Jadi jadwal kegiatan yang memang saya jadwal itu ya. Misal pertandingan, jadwal pertandingan, jadwal kuliah, jadwal film, jadwal program TV. Nah, kita baca pakai profesor. Kayak misal the train arrives. Kenapa pakai S? Karena the train sebagai E, dia trains. Nah, the film begins. Kenapa pakai S? Karena the film kata gantinya E. Seperti itu ya. The next class comes, karena the next class is, jadi dia pakai ya, kenapa pakai S. The new restaurant opens, kenapa pakai opens S? Karena the new restaurant sebagai E, ya dia punya S. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa the English class starts at 10 AM for example. Jadi kita pakai S. Tapi yang memang sudah dijadwal. Terus ini penanda waktunya apa? Oh setiap hari, every day, every week, every month, every year, in the morning, in the afternoon, in the evening. Ada jamnya spesifik, berapa o'clock in the morning, atau berapa kali dalam waktu tertentu. Sebulan itu sekali, 2 kali itu twice, tidak ada 1 time, 2 times itu tidak ada. 3 ke atas dan 3 times, 4 times dan sebagainya. Once a day sehari, sehari sehari. Once a day kami 3 kali sehari. Tinggal yang suruh stres. Ini gitu. Bisa juga ditambahin dengan frekuensi. Bisa kayak kata always, what is always? Selalu ya, usually biasanya. Terus kalau ini yang sering, often belum ya. Bisa tambahin. Often itu sama ini. Often itu sering, dia sama dengan ini. Bisa tambahin. Often itu kemana?
Tentu sering ya. Yang biasa kepakai itu always history of the sometimes kadang-kadang ya sometimes. Kalau seldom jarang, never tidak pernah. Never itu dari singkatan not ever, tidak. Ever itu pernah. Not ever tidak pernah disingkat never. Dia menggunakan satu ya, setiap tesis kan punya nomor masing-masing, meskipun satu. Kalau subjeknya IUID tadi ya, dia tidak menggunakan without use SES untuk satu. Kalau subjeknya sendiri itu yang SES. Terus menggunakan kemudian is and dan A. Kalau I menggunakan M, she itu menggunakan is ya bukan is itu timbul ya, to be is. Di sama pakai SR, pakai B sama itu, pakai bacanya A, R, bukan A, ada R, N-nya ada. Terus menggunakan having form itu atau jadi setiap beberapa tesis itu butuh yang namanya kata kerja. Fungsinya kata kerja itu apa? Untuk membantu kata kerja utama. Kalau subjeknya IUID, dia pakai nada she, dia pakai nada satunya bukan mengerjakan. Tetapi kalau di sini, dia fungsinya membantu kata kerja utama. Kata lain, kalau di Indonesia, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Dikasih kata tidak otomatis negatif. Apakah saya belajar bahasa Inggris setiap hari? Kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa I study English, I don't study English, tidak bisa. Tidak, asal nempel. Kalau dalam bahasa Inggris kita nanti menggunakan ini untuk membentuk negasi dan interogasi. Di mana dua atau juga bisa diartikan. Dia ada tapi tidak bilang. Tidak berarti karena sudah ada ya. Nah, kita coba soal dulu ya sebelum kita. Kalau saya itu pasti harus ada soal untuk dicoba. Bentar-bentar sih agak susah dikit. Nah, ini. Kan masih ingat dengan zaman. Coba sih my sister. Nah, kalau ada soal seperti ini nggak usah bingung mengartikan sampai selesai. Langsung fokus. Fokusnya langsung ke subjek. Nah, my sister is pakai S ya. The birds pakai S. Si, oke ya. Yang sama karena ketika tinggal the child. Prince ya, the child itu tunggal anak satu ya. Kalau anak children ya, the kids T ya, bukan T ya. Kalau apa-apa sampai ke mirip ya. The kids itu sampai dengan children ya. Students, the boy, mereka sama dengan sama ya, sama. Kalau dia sinonim, people, watch, people. Kalau singularnya apa? Person. People itu jamak, singularnya person. Nah, person itu satu, orangnya satu. Kalau orang-orang people bukan persons. Ini dinam, di mana dinamnya singular. My parents, the baby, the bus, ya, the teacher, it's pakai as the teacher. The teacher itu kan bisa she, bisa he, berarti dia S ya. Nah, the students, nah ini bisa juga she, bisa he ya. Banyak kan. Nah, the boy, the dog, our friends, visit. Okay, my mom, the child, plays ya. The worker, brings ya. Bisa she, bisa he, I take ya, take a shower sama take a sama take shower itu pakai shower take pakai kayu. Shower maksudnya ya, tapi sama airnya ya pakai air. Masih ada yang bingung ya.
tulis banget sih. Oke, ini yang terakhir sebelum kita lanjut ke my father and my mom. Bisa diganti dengan kata they, ya, they, mereka. Ya, itu dan ayat tulis students. Ya, bukan do ya, seperti do. Tulisannya mirip tapi beda, bacanya beda ya. The dog sits, my mom was ya. The workers check and the baby from the teacher. My friends, the gardener, cats ya. The children play, ya. Jadi yang berbisa tadi kita bahas ya. Nominasi itu beberapa ada bagian reses ya. Ini sekilas saja. Dulu sempat diajarkan kan? Tapi diulang. Tubi harus sesuai subjek ya. Ini harus paham orang-orang tua pahamnya. Jadi ini harus paham ya. SMA ini harus paham ya. Terus nominasinya ketika dalam 10 kali kita menunjukkan pembayaran. Maka bagaimana kalau kita ini menunjukkan kata inovatif itu ditambahkan nomor satu. Subjek yang punya SMA DDT, subjek yang punya SMA personal inovatifnya to be plus subjek. Ayat tersebut, aku seorang siswa. Aku bukan seorang siswa SMA yang tinggal makan ayat enam. Inovatifnya MIS apakah aku seorang siswa? You are diligent student. You are diligent student. I am diligent student. Apakah kamu seorang murid yang rajin? Ya, nanti jawabannya ini yes. Kalian mau ambil berapa? Jadi pertanyaan langsung jawabannya ini itu tidak subjeknya. Jadi seperti itu. Yang pertama itu. Misalnya doa CEO, doa nama CEO, ayo CEO itu sampai. Di sini ada yang lagi jadi CEO. Di sini ada yang menyamar jadi CEO, yang CEO menyamar jadi master. Atau di sini ada seorang CEO yang bilang, oh enggak, yes. Oh iya. Terus bagaimana kita membentuk diikuti NBSDS atau tergantung subjek. Negatifnya subjek diturunkan 2 atau plus diturunkan plus 0 turun plus 1. Inovatifnya 2 atau plus diturunkan plus subjek plus plus. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu menyebutkan ingin menanyakan apakah itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia kan apakah? Kalau bahasa Inggris pemikiran apakah tergantung tenses. Nah, maka misal I write a letter, saya menulis sebuah surat. Saya nggak tulis sebuah surat, karena I not write so ya. Maka I kita butuh kata bantu plus 0 plus 1 I do not write a letter atau I do not bisa disebut.
kan bisa karena ada sebagai pakai das kan terus plus kok satu sih masih original. Kenapa di sini nggak pakai es itu dipakai das ya? Jadi tidak pakai es. Banyak es nanti isinya sudah dipakai das ya. Nah, inovasinya das itu kan penting itu di atas ada das bisa sorry keren maaf karena itu harus das bisa apakah bisa disuka makanya jawabannya tidak yes das no she does. Saya nggak usah apa ya saya langsung lihat di sini biar asli maksudnya nggak akan harus kita terus you love me. Ya do not ada juga bisa ini aja. Inovatifnya yes I do ini satu lagi. Yang panjang-panjang ya, banyak apa nih? My friend does a project. Teman-teman mengerjakan sebuah project ini sama kalian, das, oke. Diikuti setelah das itu. Nah, urut satu kita masih butuh kok ya, das kan bukan satu, dia hanya dari kok, maka kita tetap itu. Nah, kan sudah konsepnya beda, das kan bukan das anak dan das dia kan dia das yang ikutin ya, das my friend ya. My students do a test. Nah, di situ my friend das karena my friend she or he. My students karena dia they maka pakainya itu ya, nggak bukan das. My students, kata baginya maka betul balik ke form satu. Nah, ini harus beda konsepnya. Kita harus beda konsep sama satu sih satu dia hanya kata itu bagian rumus yang satu memang benar kata bekerja. Ini juga lagi yang sistemnya itu contoh. Tapi kalau orang itu, nah kan gini, kalau mereka kan kok panggil kakak adik kan nggak pakai nggak masih langsung nama. Cuman kalau orang itu kan apa ya, dulu ya aturan ya, karena mungkin ada timur jadi ada udara panas atau enggak kecuali lagi marahan ya biasanya itu ya ada yang ketawa ya banyak. Nah biasanya kan panggilnya nama, dia langsung nama gitu. Kalau kakak bisa pakai sister ya, bisa pakai yang sister di bawah di perempuan. Jadi waktu maksudnya dia lebih kuat sih enggak mas. Kalau dia itu udah maka bisa pakai my sister atau my pembantu. Aku mainin sister aku mainin sister tiga my sister das oke das atau das mal turun form satu form original ini kan ya PC das my sister ya basic
Belajar sakit, tulis student. Silakan coba soal. Nanti untuk pola soal saya, untuk diilustrasikan seperti ini. Positif atau negatif saja ya. Coba uji coba untuk soal ya. Oke. Hati-hati karena saya cukup memainkan formnya. Kalau untuk objek keterangan aktif yang tidak akan guna, saya cuma mainkan form kata gantinya. Oke, kira-kira tulis dari satu tulis dari negatif form. C. Does not submit. Submit itu sama dengan mengundurkan. Oleh submit. Ya. Yakin? C. Pernah kalau kalian negatif itu biasanya ada kata kunci, ada garis bawah dua. Kalau dua berarti dua ya, tergantung ya. Nah, itu biasanya kalau ada garisnya, itu biasanya ada kata kuncian yang kurang dua. Nah, seperti itu. Berarti nggak mungkin sama ini nggak mungkin. Ini dicoba ya. Does not complete kan salah ya. Coba kita benerin nanti biasanya warnanya gimana. Does not complete. Karena biasanya nah bisa apakah semua bisa diangkat kalau saya bisa diangkat jadi saya tulis itu kebanyakan atau salah atau kurang itu biasanya diangkat ya. Kalau tak baca boleh kan dia nanti ya nanti kalau di soal nggak akan tampil ya. The teacher. Oh, ya. Oke. C. Itu enggak ada. Pokoknya masuk ke dalam pleno, tapi kalau ketika dia misal dia isinya masuk ke isi orangnya banyak, dia tetap membawa nama satu. Tim grup berarti dia tetap tunggal. Dia nggak ada hasilnya. Tim grup geng apa lagi ya? Dia cenderung tetap tunggal. Family dia tetap tunggal. Apa kayaknya mesti does not C ya. The lecture. Oke, dijelaskan discuss ya. Salah ya. Lucu saya ya. C ya. Ini secara kultural harus sebenarnya saya katakan. Ya, saya mas kalau salah saya langsung revisi. Jadi itu pemimpin mengatur sama dengan manage. Manager does not ya, manager ya. Para karyawan menyelesaikan jobnya. B ya.
does not give. Nah, itu describe ya. Workers ya. Oke, do not finish. Ini cuma tes cuma aja. Jadi ya kayak tes seperti ini ya. Berjam, saya bisa juga. Ya, sih, does not arrange itu bisa mengatur, menyusun. Nah, banyak sih ya. Oke, staff members, oke members ya. Kita organize itu bisa mengatur, menyusun juga bisa itu banyak sekali ya. B, dasar discuss ya. C, udah mulai paham pola ya. Oh iya. Jadi kok sebenarnya kalau kalimatnya saya ganti ya accounting sekali kalau udah punya pola harus langsung ya. Ini beberapa kali dengan kalian. Ini itu menyetujui B. Intens itu ini anak ragam. Intensif itu anak programnya. Ya. B. Invoice ya, para pekerja karyawan dan pengganti ya. C tambah dasar pribadi. Itu baru saya. Staff itu kayak tim, jadi dia tunggal. Meskipun isinya banyak ya. Oke, staff, tim, grup itu dia tunggal. Monitor itu mengawasi. Oh ya, C ya. Ini ya. Sekali lagi kita ganti pasif ya. Oke, sih ya. Nah, seperti itu ya. Kita tahu pola yang mungkin harus tahu tunggal sama karena tugasnya sama tadi kan setelah download tunggal itu harus stop satu ya. Ini memang buat biar terkecoh ya. Itu kan kalau aktif ya. Kalau pasifnya gimana? Dulu sepertinya dia jadi pasif. Ini sudah ya tak ulang lagi ya. Pasif itu kasarnya aktif itu bos sama benar ya paling gampangnya aktif itu bos dan benar pasif itu diatur misal kayak gini saya belajar bahasa Inggris saya mau belajar bahasa Inggris maka disebutkan ini aktif kan polanya aktif. Kalau pola pasif itu ada namanya penggantian subjek objek yang misalnya saya belajar bahasa Inggris. Subjek saya belajar bahasa Inggris objek. Ketika ada di pasif, yang awalnya objek pindah ke subjek pindah ke objek. Jadi bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Jadi penggantian posisi. Kenapa kok kita harus pasif? Karena guna kalimat ini kalian ada yang suka baca di luar ya. Baik usaha itu atau bahasa Inggris atau orang atau apapun itu, mungkin kalian cukup familiar dengan yang namanya pasif ya. Katakanlah ini. Biasanya pasif itu agak baik ketika kayak pemerintah menaikkan tarif pajak itu pak aktif coba dipasangkan tarif pajak dinaikkan pemerintah artinya bodoh cuma size-nya itu agak baik dipasif atau beberapa harga ini jadi mungkin kalian nanti mempunyai teks tarif bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau misal kalian nanti menulis makalah kayak report atau apa itu mungkin kalian bisa menggunakan juga pola pasif tidak hanya aktif gitu. Ada yang namanya perubahan akhir. Nah, saya bilang itu perubahan di akhir. Jadi yang awalnya dia bisa A yang dimiliki D ketika dia posisinya ditentukan sendiri bisa jadi subjek. Nanti ketika dia dipasangkan dia pindah posisi tinggi, maka dia juga akan berubah. Yang awalnya dia subjek pronoun jadi objek pronoun. Misalnya A jadi B, you tetap you, B jadi as, B jadi bird, she jadi bird, he jadi him, F tetap F. Ini kuncinya di sini. Kita masih pakai to be sesuai subjek. I am, D pakai A, she, N pakainya is.
ya. Verb 3 bisa artinya kan sudah di pasif. Nah, jadi kita menggunakan setengah verb 3. Ya, subjek kudunya SMA plus verb 3. Negatifnya subjek kudunya SMA plus verb 3 plus by titik. Interrogatif kudunya SMA plus subjek plus verb 3 plus by titik. Misal, the man finishes a project. Laki-laki itu menyelesaikan sebuah proyek. Maka nanti kalau dipastikan sebuah proyek diselesaikan oleh laki-laki itu. Ya kan, di sini subjek, verb, objek. Maka di sini objek tidak terdepan. Jadi subjek baru. A project. Kita lihat di sini a project itu tunggal atau jamak sebagai subjek baru. Oh, ada o-nya. Maka tunggal. Maka gantinya pakai. Maka dia pakainya is. A project is finished. Nah, di sini ada finishes pakai verb es. Kita lihat verb 3-nya apa? Oh, pakai ing regular. Maka a project is finished by siapa? By the man boleh, by him boleh sebagai biasanya by titik itu hilang tapi dia menggunakan. Terus negatifnya apa? Project itu tidak diselesaikan olehnya. Maka yang tidak terdapat a project is not finished by the man atau by him. Interrogatifnya is project finished by him? Apakah project diselesaikan oleh him? Kan kadang kalau kita ngomong nggak selalu pakai harus merampung nih, itu kan masih bisa. Gue harus merampung PR, wes, lah PR sebuah rampung nih, turun, kayak gitu sebenarnya kalau nggak secara nggak langsung kita gini ya. Si aku ini jadi harus itu jadi di sini kayak sama sebenarnya ya, makanya sama. Karena kita biasa pasti nggak selalu asing. Nah, terus next, I bring the book. Saya membawa buku. Keterangan waktu tempat tidak mengalami perubahan. Tetap untuk saya harus kasih ya seperti ini. Saya fokus sama dalamnya. I bring the book. Saya membawa buku. Maka buku dibawa oleh buku. Maka the books turun. Karena di sini the books banyak subjek baru, maka dia pakainya D. Ya, pakainya A. The books are ketika bring from by siapa? By me. The books are not from by me, are the books from by me. Seperti itu. Ada persoalan. My friends study English at kita dulu pada tak kurungan kita menemukan data. Bisa. Saya pakai aktif pasti ya, aktifnya my friends study English every Monday. Jadi saya cuma kasih aktif positif, silakan juga aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, interrogatif. Saya cuma aktif kalimat, tapi nanti ini bisa 5 kali ya. Karena ini jenis-jenis kalimatnya ya. My friends study English every Monday. Kita coba aktif negatif, pasifnya tidak tetap itu dalam bahasa. My friends, study English every Monday. Pasifnya bahasa Inggris dipelajari teman-temanku setiap seminggu. Jadi keterangan waktu tetap untuk dalam bahasa Inggris.
kalau mau ini sama aktifnya juga bagus. Tapi kalau mau esai monggo. Esai itu paling soal saya 20. Tapi saya juga pakai sekali nanti ini nanti kalian juga pakai nanti sekali. Itu nanti beliau Pak selebar lebih selebar lagi. Jadi sekarang saya 20 kali kok. Nah nanti itu udah kayak gini. Giro 4 ya soal 20 jadi 100. Sama aja ya. Tapi biasanya kalau nanti esai halaman awal masih bagus dulu Pak. Akhirnya tulisannya kayak saya. Jadi kita harus baca saja. Soal kami, hati-hati. Biasanya kalau dalam kasus hati-hati ya, subjeknya nanti ada subjek baru nih ya. Jadi hati-hati. Oh, manajer itu tunggal, mesti nanti pakai ekora mesti ya. Karena kan objek subjek baru itu dari objek di atas. Ya. Nah. C. Is of by the man. Oke ya, itu arti isinya kalimat pakai apa pun ya, kalau konsepnya tetap bisa. Oke ya. The emails are pakai dia note pro 3 pakai T saat itu saya SB ketika pakai desain documents oke nanti kalian bukan pola aku gini SMA 3 mungkin mesti pasif itu present mesti the project is finished ya. Ini kita jawabkan loh ya. Budget terus anggaran. Istri film. Welcome itu menyambut. Welcome itu kayak mau sambutan. Kayak sambutan itu dalam artian bisa sambutan itu sambutan pidato. Bisa sambutan pidato bisa juga oh silakan ya bisa tidak welcome speech itu ya bisa juga sambutan bisa juga kayak ya kesan siapa gitu visitos A B oke ya C ya kontra B ya oke sebenarnya sama kok kita ada tapi beberapa the letter is ya. Okay, next. Oke ya, English it ya. Oke ya. B ya, B. Pasif ya. Pokoknya kamu jawaban biasa. B ya. The questions are answered by the students carefully and quickly.
oke. Aku baca. Saya nggak ada tiga pengecualian, exception. Aku baca itu verb satu dan tiga tulisannya. Ya pengecualian kayak kata-kata dan ya read, membaca, mengatakan, menonton yang kecuali dua tiga sama. Maka ya itu mengejar. Biasanya pengejar itu dalam nilai 100 ya. Ini sama seperti itu. This api kayak ya. Iya. Nah, itu masalah. Ini boleh diajar dari penduduk. Dari siswi. Oke, artis dari ya. Kasih itu dia tunggal kok itu salah ya? Apa ya? Oke. Tiga itu salah. Banyak anak sama B ya. Ini kalau jawab semua siapa sih? Tiga ya. Ini kayaknya sama ini juga ya. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan verb sama nominal ya? Verb sama nominal dalam sebuah paragraf. Dulu tugas pernah ada satu pengalaman ya. Berapa sebelas kemarin pengalaman? Bahasa Inggris sampai hari itu ya. Datang dulu sempat satu soal bahasa Inggris kemarin. Oh iya. Nanti tugas saya juga mengarahnya ada tiga. Nah, gini, kita akan belajar bagaimana menggunakan misal dari aktivitas saja. Ini sudah tak pasang sahabatnya bagaimana kita kombinasikan verb sama nominal. Bagaimana nanti dalam sebuah kalimat itu tidak semua itu gini. Oh kalimatnya verb semua atau nominal semua, tapi kita kombinasikan dia jadi sesuatu yang lain. Misal ya, saya kita kasih ya, saya bangun jam 5 pagi. Ya, saya sholat subuh pagi ini sama ini, jadi saya tidak tahu. Ya, saya berkali saya karena nggak ada ini biar agak lucu ya. Saya melihat ibu saya di dapur, dia memasak setiap pagi. Saya niatnya pakai wangi, atau buka kulkas sudah ada. Kayak masak, tapi kok masak? Kok asli? Gitu ya, kita akan kombinasikan. Kayaknya dari tiga sih. Nanti kita akan tambahkan kayak pola ini kan. Saya bangun jam 5 pagi hari. Mungkin waktu mulai lebih pagi. Saya sholat subuh. Subuh ya. Subuh nggak segala dikit morning. Gimana? Di morning. Kalau dalam beberapa bahasa Arab, kadang tidak selalu diartikan, tapi biarkan apa adanya. Subuh, maghrib, isya,
ya tetap seperti itu ya, nggak boleh. Jadi nggak harus selalu diartikan kan. Kayak misal kita katakanlah waktu dua itu kan artinya pagi itu kan morning juga ke siang ya, afternoon juga nggak bisa pakai apa ya boleh aja. Tapi kadang beberapa yang selalu yang bisa diartikan sama makna yang sama boleh. Beberapa suku istilah-istilah tetap sama sebenarnya, nggak usah. Habis itu pagi ini sangat tinggi, kembali tadi nominatis, is, oke, iso atau boleh very juga boleh very. Jadi saya tidak mandi, akhir negatif. Baik, oke, saya tidak bisa dapur air, dia perempuan pakai S, oke. Saya pembantunya nyanyi ya, baik ini kita tambah aja yang lalu suka kulkas kulkas apa? Fridge bisa, refrigerator bisa, ini bisa ya. Bukan ini loh ya, bukan ini loh, kulkas. Bukan ini loh ya, bukan ya, kulkas. Kan kalau cash pun dikit-dikit ya. Fridge seperti itu. Saya mungkin saya memasak itu. Masakan saya tidak enak nominal tadi. It's not good ya. Jadi dalam satu paragraf Pema pasti ada kombinasi antara nominal. Kalau bukan saja itu kayak pakai beras. Nominal itu maksudnya itu kayak dia lebih membuat dramatis gitu loh ya. Saya masak, itu saya bangun, nggak ada bentuknya tapi ada nominalnya kita bisa kasih yang ada bentuk. Jadi kita bisa menjelaskan ulang apa yang sebelumnya kita bahas. Tinggi, akhirnya oke, kita semua ya. Next, kita masih ada pas. Untuk absen